Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang semakin sayang kamu justru ketika menjauhimu, ya. Yang semakin menjauhimu namun semakin sayang sama kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa membaca untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate, ya. Jadi santai aja, namanya juga umum, ya. Jadi harus pandai-pandai memilah dan memilih. Tapi Sora, aku maunya istimewa dong buat aku, biar aku bisa dengar keseluruhannya energinya buat aku. Silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, ya. Bahkan Sora bisa bikinin kamu video seperti di YouTube ini, tapi istimewa cuma buat kamu, ya. Oke, kita lihat energi dari seseorang yang semakin menjauhi kamu semakin sayang. Oke. Ada energi The Tower, ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi kayaknya banyak kendala yang menyerang hubungan kamu sama dia, ya, dan dia merasa bersalah karena salah satunya dia yang banyak menyabotase hubungan ini. Artinya bisa saja ada masalah dalam hubungan ini, ada kerumitan dalam hubungan ini. Salah satunya adalah dari pihak dia, teman-teman. Semoga nanti terungkap apa ya. Tapi intinya adalah sekarang dia sangat merasa bersalah karena dia banyak membawa masalah atau menjadi pemicu masalah di dalam hubungan kalian. Oke? Orang ini itu banyak mungkin menyimpan perasaan, banyak memikirkan, banyak menyimpan pikirannya, tidak dia ungkapkan karena mungkin saja dia bersifat introvert. Jadi dia kalau mau ceritain segala sesuatu itu memang gak mudah, penuh rahasia. Kamu harus bersabar, ya, untuk ngorek dia, atau memang butuh waktu untuk membuat dia nyaman dan terbuka serta bercerita. Ternyata kalau yang Sora lihat saat ini emosi dia itu mungkin sangat naik turun, sangat campur aduk, ya, gitu, ya. Mungkin banget juga banyak hal yang tidak dia ungkapkan sama kamu tentang perasaannya dia, ya. Di sini ada Ace of Swords, jadi jelas teman-teman, ada dia yang sedang terpikirkan untuk memulai inisiatif berkomunikasi sama kamu. Oke. Kenapa sih dia pengen memulai komunikasi lagi sama kamu, ya? Karena satu, selain dia merasa bersalah, dia merasa dia itu banyak berhutang budi sama kamu, ya. Entah kamu itu menolong dia secara finansial, mungkin secara material, atau secara non material, mungkin kamu kasih tenaga kamu kasih waktu kamu kasih dukungan kamu, ya. Dan bahkan kamu banyak yang menyupport dan menerima dia dengan segala apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya, ya, dengan masa lalunya. Mungkin dia punya histori yang tidak baik, kita nggak pernah tahu, ya. Dan kamu itu banyak membawakan dia kepada energi positif, teman-teman. Sekarang ada energi dia sangat takut kehilangan kamu. Kalau Sora lihat di sini, ini kartunya banyak pentacle, ya. Jadi artinya mungkin saja orang ini berusaha menjauhi kamu karena memang mungkin ada ketidaksiapan dia secara finansial. Sora lihat di sini, ya, ada rintangan finansial di sini. Jadi dia berkutat antara memang finansial dia sedang berjuang, tapi di satu sisi lain juga dia sangat butuh energi keterbutuhan sama kamu, gitu loh. Karena kamu banyak membawa kebahagiaan, ya. Energi kamu banyak membawa kebahagiaan buat dia, ya. Energi yang positif. Kamu adalah membawakan dia kepada energi kenyamanan, ya. Dimana kenyamanan dan keamanan seperti sesuatu yang familiar, rumah, gitu, ya. Jadi makanya kenapa ketika dia semakin jauh dari kamu, justru semakin sayang. Ada energi rindu yang sangat kuat. Karena ternyata di dalam batin yang dia rasakan, dia punya energi cinta dan sayang ke kamu yang sangat kuat. Begitu juga sebaliknya, mungkin kamu juga sangat sayang dan cinta sama dia. Dia sangat ingin bisa pertemuan fisik dengan kamu segera.
ya. Jadi ada beberapa yang memang LDR, kalaupun memang sekota mungkin nggak dekat sekali tempatnya, ya. Dan kenapa dia merasa insecure soal situasi keuangannya, dan kenapa mungkin dia kepingin menjauh dari kamu, karena dia merasa, apalagi khususnya kalau dia adalah divine maskulin, dia merasa dia itu punya kewajiban untuk memproviding, menyediakan secara keuangan, ya. Dan sangat mungkin dia merasa secara keuangan dia tuh mungkin belum bisa mencukupi kamu, teman-teman, ya. Dia tuh pingin menjadi seseorang yang bisa bikin kamu tuh bahagia, ya. Dia tuh pingin bisa kasih kamu memori baik. Tapi kalau sekarang seperti ini keadaan keuangan juga kan sulit, ya. Karena memang yang dia pikirkan, ya, kenapa dia menjauhi, ya, ada perasaan insecure, karena memang yang dia pikirkan adalah tentang hubungan jangka panjang ke depannya seperti apa, ya. Ngomongin soal berkeluarga gitu, ya, punya anak, itu kan ngomongin tanggung jawab lebih, ya. Di sisi yang lain, secara pikiran, dia sangat takut kehilangan kamu loh, ya. Makanya ketika menjauhi kamu, di satu sisi dia nggak siap kehilangan kamu. Karena kenapa sih semakin menjauhi kamu semakin sayang? Karena ternyata ada energi obsesi dia ke kamu. Dia tidak mudah untuk melupakan kamu begitu saja, ya. Dan sekarang mungkin saja dia sedang banyak merencanakan banyak hal di dalam hidupnya dia, ya. Banyak hal yang sedang dia rencanakan. Kita sekarang coba lihat ciri-ciri orang ini, siapa sih memangnya? Siapakah orang ini? Orang yang sangat mengutamakan keluarga, ya. Jadi kalau surat di sini, kalau memang kondisi finansialnya sedang bermasalah, orang ini mungkin saja datang dari keluarga yang mungkin lumayan, dan dia harus mempertahankan itu atau memperjuangkan kondisi finansial keluarganya untuk ke titik yang sama. Atau kalaupun belum, dia diberikan satu ekspektasi atau harapan untuk bisa membawa keluarga dia itu ke dalam menaikkan mungkin finansial atau derajat keluarga. Orang yang bersemangat, orang yang terkadang sering terburu-buru, jiwanya pejuang, mengutamakan sekali keluarganya. Namun di sisi lain juga orang yang penuh dengan perhitungan serta kehati-hatian, ya. Beberapa kasus yang ekstrim dia bisa terkesan pelit, tapi kalau saya lihat bukan pelit sih, lebih kepada sangat-sangat berhati-hati mempergunakan keuangan dia. Tuh, orang yang sangat realistis. Kalau kamu lihat, ya, bahkan kartu yang di tarotnya aja itu semuanya banyak pentacles. Realistis, dia mungkin bercita-cita bisa punya usaha sendiri, bisa jalanin usaha sendiri. Dan di sini banyak sekali energi dari seseorang yang masih prosesnya belajar, ya. Orang ini juga masih mungkin ada yang proses belajar atau pengen study lagi, gitu, ya. Kita coba lihat, ya. Ada mungkin faktor apa lagi yang menjadi kendala dalam hubungan kalian selain ada situasi finansial, ya. Orang ini benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya loh, teman-teman. Tuh, dia itu memang banyak yang mungkin saja menjauhi kamu dalam tanda kutip karena merasa di satu sisi dia belum siap, ya. Belum siap secara keuangan, secara mentalitas, secara tanggung jawab, ya. Tuh, dia insecure, dia nggak pede dengan keadaan dia, ya. Mungkin dia ngerasa dia jauh dari kata berhasil, belum bisa tanggung jawab. Dia mungkin ada juga di sini dari kalian ada yang punya perbedaan, ya, secara mungkin strata sosial, status keuangan. Dan dia mungkin banget banyak yang malu, ya. Karena kenapa? Karena mungkin banget dia belum bisa dipandang. Dia juga mungkin punya kesalahan sama kamu, ya. Jadi dia malu ngadepin kamu, gitu, ya. Terus habis itu mungkin dia merasa trauma karena pernah direndahkan. Mungkin bukan kamu yang rendahin, tapi mungkin orang-orang di sekitar dia, atau dia punya pengalaman direndahkan, keluarganya atau apa, gitu, ya. Dan orang ini masih punya obsesi yang kuat mungkin untuk mengejar mimpinya, ya, teman-teman, ya. Di satu sisi dia juga mungkin merasa bahwa dia mungkin tidak cukup layak, gitu, ya. Tidak cukup layak untuk dicintai, ya. Insecure tadi. Tuh. Kayak merasa mungkin aku nggak layak, aku belum layak untuk menerima cinta. Jadi kayak makin banyak proyeksi energi negatif. Takut berkomitmen.
ya, karena mungkin dia ngerasa aku aja belum bisa fokus, ya. Mungkin dia takut mengecewakan. Di satu sisi lain dia belum siap secara pemikiran. Tuh, dia kayak nggak pede gitu ya untuk bisa komitmen, ya. Oke, dan dia itu tipe yang sebenarnya bucin gitu ya. Jadi ketika dia mau memberikan hati atau perasaannya, dia cenderung berhati-hati gitu ya. Berusaha kayak nggak mau terlalu menaruh hati sama kamu karena mungkin dia takut tersakiti, takut ekspektasi. Tapi saat ini dia sedang sangat kangen, sedang sangat rindu. Dia ingin berharap bisa habiskan waktu berdua sama kamu, ya. Awalnya dia bahkan kayak berhati-hati banget untuk menaruh hati dia sama kamu. Dia nggak pernah menyangka loh kalau dia bisa punya energi sangat-sangat dalam sama kamu, ya. Ada hal-hal yang mungkin kalian itu nggak cocok gitu ya, nggak sepakat, nggak selalu sepakat, tapi demi kamu dia tuh kayak punya energi kepingin berkompromi. Saat ini sangat merindukan quality time sama kamu juga, teman-teman, ya. Dan saat ini sangat mungkin banget dia kepingin datang sama kamu. Jadi secara energi, ya, orang ini koneksinya sama kamu kuat, ya. Dan sangat mungkin banget dia susah untuk menolak kebenaran perasaan dia sama kamu. Sangat mungkin ada energi yang kuat di antara kalian, ya. Kenapa dia semakin jauh sama kamu semakin sayang? Karena ya, kamu itu bukan cuma jadi pasangan, kamu tuh temannya dia. Jadi sebenarnya ada energi keterbutuhan sama persahabatan ini karena kamu menolong dia, membantu dia menjadi seorang teman juga. Jadi judulnya adalah I'm falling in love with my best friend, ya. Oke. Dan kamu tuh banyak men-trigger dia, ya, traumanya dia. Terus habis itu juga mungkin di sini kamu membuat dia bisa merasakan koneksi secara spiritual. Kamu membangkitkan perasaan dia yang terdalam, ya. Kayak ada karmic relationship di sini karena ada pembelajaran gitu ya. Kalau yang Sora lihat. Lalu ada quality time. Orang ini kangen loh. Teringat terus waktu-waktu yang kalian habiskan bersama, ya, nggak harus ke tempat yang mahal atau menghabiskan banyak uang, tapi ada kegiatan yang kalian sama-sama habiskan bersama-sama, ya, ada quality time. Lalu di sini ada energi romance, ada energi romansa, ya, yang sangat-sangat kuat ke kamu, ya, energi kerinduan, kangen menghabiskan waktu sama kamu, karena memang energi support dari kamu tuh luar biasa sekali, dukungan kamu, ya, buat dia. Untuk orang yang punya energi ketidakpedean seperti ini, banyak projection negatif dalam dirinya dia, gitu ya. Energi dukungan tuh sangat-sangat diperlukan loh, ya. Jadi dia coba jauhin kamu, ya, tapi semakin dia jauh, semakin dia sadar dia butuh kamu. Karena memang ada energi kesetiaan juga di sana. Kesetiaan ini pasti sudah terbuktikan, ya. Kalau sampai dia bisa ngomong dan mengutarakan bahwa energi kesetiaan kamu yang terkuat, itu pasti sudah ada kejadian yang membuat dia tahu, terproving kalau kamu setia gitu loh. Dan secara fantasi, hayalan, ya, dia tidak bisa melepaskan hayalannya ke kamu, teman-teman, ya. Kamu di dalam imajinasinya, berarti energi secara seksualitas dapet, gairah fisik dapet, secara perasaan dapet energinya gitu ya. Tuh, hasratnya sangat kuat. Setiap kali dia mencoba untuk jauhin kamu, seperti ada energi tarikan yang sangat dalam, yang sangat kuat dalam koneksi ini. Ini adalah masalah waktu, ya. Dia merasa mungkin, ya, orang ini kalau Sora sebenarnya bukan tidak mau sama kamu, tapi mungkin saja merasa bahwa diri dia belum tepat untuk siap sekarang, ya. Dan dia merasa bersalah karena mungkin kamu taruh banyak ekspektasi sama dia, kamu taruh banyak harapan sama dia, dan mungkin sekali dia merasa dia banyak kecewain kamu, belum bisa memberikan ekspektasi kamu apa yang kamu harapkan gitu loh. Dan energi tarik menarik ke kamu itu tidak bisa dijelaskan sama dia. Dia nggak tahu kenapa ada energi tarik menarik yang kuat. Banyak sekali misteri perasaan dia ke kamu yang tidak bisa dia jelaskan gitu ya. Tapi energi tarik menariknya kuat. Itu makanya kenapa semakin jauh semakin dia ingin kembali. Karena memang banyak energi yang unik atau ajaib dalam hubungan kalian.
Dan kamu tuh energi, dia baru semakin menyadari gitu ya, kalau kamu tuh energi seseorang yang selama ini sudah sangat-sangat diharapkan ya. Karena kamu adalah energi pembangkit kehidupan. Jadi sebenarnya nggak ada kamu, itu dia kehilangan semangat, kehilangan dukungan gitu ya, kehilangan energi merasa tersupport ya. Tapi di satu sisi lain, dia itu sangat ingin menjadi provider loh untuk kamu, menjadi seseorang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kamu. Tuh, ya, tuh. Energi providernya kuat banget ya, energi divine maskulin. Kayak pengen nunjukin aku tuh bisa loh memberikan kamu apa yang kamu mau atau kamu butuhkan. Dan kenapa susah jauh? Kamu tuh soulmate-nya dia. Kamu tuh energi belahan jiwa. Makin jauh makin kangen, makin kecarian. Tuh, abis keluar soulmate ketemu soul connection. Ya, ini sampai diulang 2 kali berturut-turut. Ini namanya energi sinkronitas. Karena 2 kartu yang berbeda dikocok langsung keluar bersamaan. Ini kan kamu lihat nih. Tuh. Ini banyak kartunya, masih banyak. Ini juga masih banyak kartunya. Kenapa ini keluarnya langsung berbarengan? Ya ini namanya sinkronitas, teman-teman. Ini artinya ada pengulangan. Artinya penitik beratan dari kartunya Sora untuk menekankan bahwa hubungan koneksi jiwa itu ada. Itu namanya energi sinkron dalam pembacaan tarot. Oke? Jadi teman-teman harus tahu. Jadi ketika tarot itu kadang-kadang juga ada pengulangan. Pengulangan itu untuk memberikan energi kayak kalau kamu punya catatan, itu di bold, ditebalkan atau di underline atau di highlight pakai stabilo gitu ya. Jadi memperkuat pernyataan itu. Oke? Dan itu tidak semua relationship seperti itu gitu ya. Ada energi connections jiwa yang kuat. Dan ingat ya teman-teman, jangan bohongi diri sendiri. Untuk yang sudah ada di dalam hatinya memang sudah berasa energi koneksi jiwa, itu akan ketika Sora bicara, itu langsung terkonek ke cakra hatinya biasanya kalau orangnya sensitif. Dia langsung merasakan emosi itu. Tapi, kalau seandainya kamu pun nggak ada itu, tapi kamu diada-adain, dirasa-rasain, itu juga susah. Ya, harus bisa membedakan. Tapi, jangan juga kalau dia ada di denial. Ah, enggak Sora, aku nggak ada connection sama dia. Oke? Hubungan ini memang perlu banyak proses panjang untuk terhealing ya. Dia menyadari bahwa dia pun harus dihealing karena banyak proses ya. Ketidaksiapan dia secara jiwa, mental ya. Makanya kenapa hubungan kalian banyak kejar mengejarnya. Gitu loh. Jadi mungkin banget orang ini juga sebelumnya ada jauh deket sama kamu, hilang-hilangan gitu ya. Tapi nanti dia nyariin kamu nyariin dia, begitu aja terus gitu ya. Karena memang sedang ada proses yang harus diselesaikan. Mungkin ada dari sisi kamu yang harus di-healing, ada sisi dia yang harus di-healing. Kalau dia sih jelas ya, ada sisi healing yang masalah-masalah tadi gitu loh, yang ada di sini gitu ya, termasuk faktor keuangan. Karena memang kamu itu sama dia itu cocok, power couple. Ya, saling mengisi, bisa menjadi yang terbaik kalau sama-sama. Oke. Sora, apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Wow, ada energi pergerakan, 8 of Wands. Ada gairah juga ya teman-teman. Teman-teman ini sangat mungkin ya, ada energi pergerakan secepatnya, as soon as possible. Tapi memang sedang ada proses transformasi yang sedang berjalan. Orang ini mungkin sedang bertransformasi secara jiwa, secara pikiran, kondisi keuangan dia, yang sedang dia menunggu kebangkitan dari situasi yang cukup pelik, ya teman-teman. Dan kamu juga mungkin sedang butuh untuk mentransformasi diri kamu sendiri. Tuh, karena banyak dari kalian yang memang kalau Sora lihat, mungkin banyak juga yang harus sedang berfokus juga sama kerjaannya, karirnya. Jadi kenapa diberikan waktu seperti sekarang? Kesannya kok kayak ada break atau jauh. Dia harus menjalankan transformasi, kamu pun sedang harus berfokus juga mungkin terhadap sesuatu. Ya, di sini ada yang sedang kamu kerjakan, mungkin ada kerjaan, ya. Mungkin ada project. Ya, tapi sangat mungkin banget kamu sebenarnya secara perasaan kamu sangat bisa merasakan energi orang ini dekat sama kamu ya. Jadi apakah kebersamaan itu sangat mungkin? Mungkin kan tuh, energi soulmate nih ya, soulmate mana tuh? Soul connection, soulmate lagi kartunya. Ya, ini sampai 3 kali. Tuh kartu masih banyak. Oke, gambar beda semua. Ya teman-teman, intinya itu. Artinya sabar, jalankan proses masing-masing. Pentacle itu perlu waktu yang konsisten dan mungkin tidak sebentar ya.
Karena banyak hal yang harus diproses. Percaya deh, kalau chemistry-nya memang bener, ini soulmate ya, bukan buatan-buatan, chemistry itu akan selalu kembali kok, ya. Jadi anggap aja waktu ini adalah jeda, teman-teman. Ini bukan stop tapi pause, jeda sementara. Untuk kamu berfokus dulu dengan diri kamu, dia berfokus juga sama diri dia, ya. Memang tidak mudah mengalami proses seperti ini, tapi kalau memang jalannya harus seperti itu dulu, buat fokus masing-masing, karena dia juga perlu menyelesaikan gambar diri dia, teman-teman. Ya, kamu juga mungkin perlu ada hal yang secara personal kamu jadikan fokus gitu. Ya, intinya gitu. Satu kartu terakhir dari dia. Tuh. Kenapa? Dia tuh pingin bisa taking care emotional needs-nya dia. Berarti dia harus menyadari bahwa secara emosional dia harus menjadi seseorang yang layak juga untuk kamu. Jadi kalau finansial belum kelar, emosi belum kelar, nah dia tidak bisa menjadi pasangan yang menurut dia layak untuk kamu gitu loh. Nah, logikanya kondisi keuangan mempengaruhi kondisi emosi dia. Dan ketika pandangan dan emosi jiwanya dia nggak baik-baik aja, gimana hubungan mau baik gitu. Jadi lihat nggak benang merahnya? Perhatikanlah, orang-orang yang secara emosi perasaannya itu bermasalah, ketika keuangan dia bermasalah, itu makin susah masalahnya. Tapi kalau orang itu sudah settle secara keuangan, walaupun memang ada masalah secara emosional, dia bisa lebih terkontrol dan terukur gitu ya. Itu sangat logika banget. Itu sangat yang terjadi pada orang secara umumnya gitu loh. Kenapa kalau orang yang banyak duit atau kaya raya kok kalau stres itu kesannya bisa terkontrol, ada yang nggak terkontrol. Ya karena tersupport gitu. Tapi bayangin ya, kalau masalah perasaan bermasalah, keuangan bermasalah, double impact nggak? Double impact ya. Jadi hargailah proses transformasi ini antara kamu sama dia. Oke? Kita sekarang coba lihat ya. Zodiak yang terungkap udah pasti ya, ini udah pasti banget ini zodiaknya nih, ini udah pasti banget zodiaknya dari earth sign yang sangat kuat, Taurus, Virgo dan Capricorn, itu sangat kuat ya. Taurus, Virgo, Capricorn, dan ini dari sword signs ya. Jadi yang satu lagi dari sword sign atau air sign, Gemini, Libra dan Aquarius itu juga cukup lumayan mendominasi dalam pembacaan ini. Sama sisanya emotions ya, berarti dari Cancer, Scorpio dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat alfabet yang terungkap. Teman-teman yang mungkin kepingin untuk dibacakan bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Kak, saya punya nggak sih potensi nikah 2 kali? Kak, saya sih kapan Kak potensi nikah? Saya mungkin nggak ya Kak, udah sendiri nih, bisa nggak nikah lagi? Nah, itu kelihatan dari jalan takdirnya ya. Kak, saya kira-kira dapat pasangannya cakep nggak ya? Kak, saya dapat pasangannya mungkin biasa-biasa aja nggak sih gitu. Nah, itu kelihatan dari paksunya. Oke, seperti apa? Oke, KZMMZ QNE WN HBZ XM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa ya, Sora tunggu personal readingnya, Sora tunggu juga bookingnya. Dukung Sora selalu. Teman-teman juga bisa taruh super stiker. Tanpa dukungan kamu Sora nggak bisa apa-apa. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.